Belum lama ini aku kayak baca berita yang cukup membuat aku bergidik ngeri ya. Dan beritanya tuh kayak nggak cuma satu ataupun dua, tapi banyak banget tentang kekerasan dalam pertemanan, dalam rumah tangga, ataupun dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang mereka tuh kalau misalkan lagi kesel, nggak cuma kayak sekedar ngomong kasar gitu. Toksiknya tuh udah sampai yang kayak mengancam nyawa. Entah apapun penyebabnya, yang jelas tuh di dalam berita-berita itu tuh bener-bener kayak ngeri-ngeri banget gitu. Aku ingat banget dulu aku pernah baca tentang sebuah berita di mana tuh ada nih sepasang kekasih yang ya berarti pacaran gitu, mereka tuh belum nikah. Dan ketika si ceweknya ini mutusin, cowoknya nggak terima, akhirnya tuh si cewek tuh dibunuh dengan cara apa sih yang dulu tuh dipukul pakai apa yang dudukan toilet itu sampai meninggal. Terus ada juga yang kayak misalkan kemarin baru-baru ini juga aku ngedenger berita di mana seorang ayah tega membunuh 4 orang anaknya karena kesal sama istrinya, sama ibunya itu. Terus kayak masih banyak lagi lah berita-berita lain yang cukup membuat aku kayak aduh serem banget gitu. Dan kalau misalkan kita pengen bahas, itu sebenarnya gak jauh-jauh dari orang-orang toksik. Orang-orang yang gak bisa ngejaga perasaan orang lain, yang egonya tuh terlalu tinggi, yang bener-bener gak bisa respect gitu sama orang lain. Untuk kamu yang saat ini nih lagi punya temen yang menurut kamu agak rese, agak toksik, mengganggu kenyamanan kamu dalam berkegiatan sehari-hari, atau menurut kamu kasar lah dia orangnya, kayaknya kita perlu ngobrol sebentar deh. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Lovelintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Kalau misalkan dari pribadi aku sendiri sih, alhamdulillah untuk saat ini nggak lagi berteman sama orang-orang yang toksik ya. Ya, kebanyakan dari teman-temanku, terus kayak keluarga pun kayak bener-bener baik banget menurutku. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan itu sangat aku syukuri gitu dalam kehidupan aku. Tapi banyak banget cerita dari teman-teman yang pernah aku dengar mereka lagi curhat, ataupun orang-orang yang nulis lah gitu tentang kisahnya di media sosial. Mereka tuh kayak ada yang punya pacar kasar banget, ada juga orang yang punya temen kok bawaannya ngejelekin dia terus, ada yang punya rekan kerja yang kayak bener-bener jadi rival dan dia tuh sering ngata-ngatain, sering ngerendahin, sering ngejelekin, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya tuh menurut kita itu adalah hal yang sangat mengganggu ya. Tapi entah apa yang mereka pikirkan, entah itu emang udah pembawaannya mereka seperti itu atau gimana, aku tuh gak paham gitu sama jalan pikir mereka. Tapi nih ya, aku tuh sempat mikir agak keras gitu ya. Kan kadang suka ada nih orang yang kayak udah pacaran sama laki-laki ataupun perempuan yang menurut dia sayang tentunya. Tapi tuh kadang kayak pacarnya tuh suka ngekang, terus kayak misalkan galak banget, kalau misalkan kesel dia tuh ngomongnya kasar, atau bahkan mukul, main fisik gitu kan. Tapi tuh kadang si pacarnya juga tuh kayak entah karena udah terlalu cinta atau gimana, dia tuh kayak ya udah nggak apa-apa nanti dia bisa berubah, ya udah nggak apa-apa nanti dia bisa lebih baik kok, kayak menyi-menyi banget gitu. Padahal kan itu kayak menurut aku juga bisa suatu waktu mengancam nyawanya dia gak sih? Jadi gimana ya?
Topik kali ini tuh sebenarnya memang agak sensitif, tapi menurutku nih kalian juga penting banget untuk tahu bahwa ketika kalian memiliki teman ataupun pasangan yang kalian tuh udah ngeliat tanda-tanda red flag di antara mereka dan toksik lagi, misalkan lebih parahnya ya, kayak toksik banget, ngeganggu kehidupan kalian banget, entah dengan perkataannya ataupun perbuatannya, kalian nggak salah sama sekali kalau kalian memutus hubungan dengan mereka, membatasi hubungan sama mereka. Karena gini ya, orang-orang toksik yang datang ke dalam kehidupan kita itu akan membawa pengaruh buruk tentunya. Karena pertama gini, biasanya tingkatan paling rendah dari toksik itu mereka akan berkata yang gak enak gitu. Entah itu perkataan yang ngehina atau ngatain tentang ya ngeluarin kebun binatang semua keluar gitu. Atau misalkan ngatain kayak goblok, tolol, bego, dan lain-lain. Itu tuh udah yang kayak bener-bener ngeganggu banget tau. Dan banyak banget orang nih kayak misalkan utamanya ya pada kayak kasus bully gitu. Dia tuh pasti punya banyak banget teman-teman yang toksik yang ngatain dia ini, ngatain dia itu. Dan itu kan bisa kan membuat hidup dia tuh jauh lebih buruk gitu daripada sebelum-sebelumnya. Kayak secara nggak langsung nih ketika orang dibully, ketika orang dikata-katain, itu kan dalam mindset dia kayak dia mikir nih, emang iya ya, gue sebego itu, emang iya ya, gue sejelek itu, atau emang iya ya, gue begini. Dia tuh pasti secara nggak langsung akan kepikiran gitu sama hal itu. Dan itu yang bikin orang-orang tuh ngerasa nggak nyaman banget. Oke, sampai sini paham ya? Kalau misalkan ibarat dari kata-kata aja, itu udah bisa sangat menyakiti pribadi kita. Apalagi kalau misalkan mereka udah berani main tangan, ataupun ya berlaku kasar dengan cara apapun. Entah itu yang kayak cuma sekedar nyentil yang bener-bener sakit, nyubit yang parah banget, nabok, atau bahkan mukul pakai benda-benda tertentu. Yang itu bisa menyebabkan kita tuh gak cuma sakit hati doang, tapi sakit fisik. Ya mungkin bisa ada memar-memar, ada ya luka-luka atau gimana. Apalagi nih kalau misalkan orang-orang yang kayak punya pasangan udah toksik kayak gitu, terus mereka kayak bertahan dengan alasan aku cinta dia dan aku percaya suatu hari dia pasti akan berubah. Mbak, Mas, kalian yang lagi ada di dalam hubungan yang kayak gini, tolong sadar. Tolong ya. Nih aku minta tolong banget, kalian tuh sadar. Paling enggak tuh kalian buka gitu mata lebar-lebar. Lihat, kalau misalkan dia cara sayangnya aja gitu, gimana kalau misalkan nanti suatu saat dia benci? Akan lebih banyak lagi hal-hal gila yang akan dia lakukan ke depannya. Dan kalian gak usah mikirin gimana-gimana deh. Coba deh kalian lihat di berbagai media sosial yang sekarang udah gampang banget diakses. Cari tuh berita pembunuhan-pembunuhan yang itu tuh sebenarnya hal-hal sepele gitu penyebabnya. Ada yang kayak misalnya ya kayak gak mau diputusin pacarnya, terus dia ngebunuh. Terus ada juga yang kayak karena gak mau diajak gitu-gitu, terus dia ngebunuh. Terus ada juga yang kayak misalkan karena dia sakit hati, pasangannya ngomong kasar apapun, dia dibunuh. Terus kayak misalkan ada nih kayak kasus-kasus KDRT atau ya kekerasan terhadap teman ataupun sahabat-sahabatnya yang itu tuh bener-bener mengancam nyawa lah pokoknya. Ngeri banget. Coba deh kalian searching itu, pasti banyak banget berita-berita yang akan kalian temukan. Dan kalau misalkan kita cermati lagi nih ya, kira-kira tuh seseorang bisa berbuat sampai sejauh itu karena apa? Karena mereka tuh gak bisa mengontrol emosinya,
mereka juga nggak bisa mengontrol egonya. Ketika mereka marah, mereka akan berlaku dengan dia melampiaskan semua hal yang menurut dia tuh, gue begini ya ini karena lu gitu, gue begini ya karena emang gue pengen ngelepasin ini, dan dia tuh nggak bisa ngontrol itu. Kalau misalkan orang yang udah bisa mengontrol emosinya, pasti dia akan mencoba untuk bicara baik-baik, menyelesaikan semua dengan kepala dingin. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang kayak pendek banget sumbunya, yang dikit-dikit mikir nih, kalau gue nggak suka, gue tabok lu ya. Kalau gue nggak suka, gue pukul lu ya. Atau gimana-gimana. Please, tolong banget. Cut off pertemanan, hubungan dengan orang yang kayak gini. Putusin hubungannya. Udah gak apa-apa. Kalau misalkan kamu bilang kayak, tapi gue sayang banget sama dia. Walaupun sama dia sakit, tapi kalau gak sama dia gue lebih sakit. Hello. Kalau misalkan kamu mau menantang nyawa ya silakan. Tapi di sini permasalahannya adalah orang yang dari dulu udah berlaku kasar, kebanyakan dari mereka itu susah banget untuk berubah. Jadi misalkan nih, kalian sekarang lagi pacaran, ketemu nih sama seseorang yang ibaratnya masih jadi pacar aja, belum nikah itu, udah yang kayak kasar, toksik, main tangan, ngomongnya gak enak. Apa-apa tuh bener-bener dibawa ribet banget. Dan ya, kadang bisa ngelukain kamu dengan cara yang mukul, entah dorong kamu atau gimana. Kalau misalkan orang-orang kayak gini, ibaratnya masih jadi pacar, masih jadi orang asing aja, begitu ke kamu. Apalagi kalau dia udah ngerasa memiliki kamu dan punya hak sepenuhnya sama diri kamu. Ya anggaplah pasangan. Kalau misalkan dia nih udah gak nganggep, lu istri gue, lu harus nurut gue, kalau enggak lu bakal gue gini. Atau mungkin gak pakai ancang-ancang begitu ya kebanyakan. Ya kalau misalkan mereka gak suka, bagi orang-orang yang toksik, ya mereka bakal ngelakuin apapun yang emang menurut dia itu bisa meluapkan emosinya. Dan kemarin tuh aku juga sempat lihat di salah satu platform media sosial ketika aku lagi scroll gitu. Tiba-tiba aku nemuin video di mana dia tuh masih muda ya, mas-mas gitulah. Dia nulis caption kayak gini. Intinya tujuan dari konten itu dibuat bukan untuk semata-mata ngeluh, tapi untuk pelajaran bagi kalian para istri. Nah tapi di videonya itu tuh dia kayak ngebuka tudung saji, yang di bawah tudung sajinya tuh ada kayak makanan-makanan gitu loh. Aku lihat itu ada sayur bayam, bening bayam, terus kayak ada ikan-ikan kecil gitu yang digoreng sama nasi. Dan kalian tahu apa? Itu bayam diobok-obok, kata dia kayak, masakan istri gini mulu sih. Terus kayak misalkan itu ikan juga diperitilin, terus kayak ditaruh di lantai, dituang-tuang gitu, gak jelas. Bener-bener kayak gak bisa ngehargain makanan gitu. Saking dia katanya bosan banget sama masakan istri yang dari dulu gitu-gitu aja. Kalau menurut aku nih ya, itu udah salah satu bagian dari hal toksik. Karena dia tuh gak bisa menghargai pasangannya. Dan dia mempermalukan pasangannya di depan orang banyak. Coba bayangin, kalau di media sosial, apalagi sekarang kayak platform-platform yang modelan YouTube, TikTok, ataupun Instagram, itu udah banyak banget orang yang bisa akses secara cuma-cuma. Dan bukan gak mungkin algoritma itu benar-benar bisa mengarahkan banyak orang ke video dia. Dan kamu tahu kan gimana perasaan seorang istri, perasaan seorang pasangan, ketika dipermalukan di depan media kayak gitu dan banyak banget yang nonton. Oke. Maksudnya kayak, please lah, kalau memang kecewa atau misalkan pengen hal yang lebih baik lagi, ya kan bisa diomongin berdua.
Gak usah mempermalukan, gak usah ngomong yang kasar, gak usah ngomong yang gak enak. Walaupun dia misalkan memang gak main tangan, gak apa, tapi itu udah salah satu bagian dari hal toksik sih. Terus misalkan nih, ada juga kayak kasus di kerjaan, dia tuh kayak dibully habis-habisan. Karena ya, dia gak stylish kayak yang lainnya. Terus kayak dikatain ya cupu lah, kampungan lah, apalah. Itu udah bagian dari toksik juga sih menurut aku. Karena dia bisa bikin orang-orang tuh makin gak nyaman gitu sama kesehariannya. Dan sama pekerjaannya, lingkungannya. Makanya kan sering banget ya kita tuh kayak ngedengar orang tuh resign dari pekerjaan. Bukan karena dia gak mampu untuk bekerja, tapi karena lingkungannya tuh toksik. Banyak orang-orang yang benar-benar gak bikin nyaman gitu di tempat itu. Banyak kan ya? Atau mungkin kamu juga pernah ngerasain. Nah, jadi sebenarnya besar harapan aku sih ketika kalian mendengarkan podcast ini, kita nih bisa sama-sama sadar ya. Kita bisa sama-sama buka mata kita lebar-lebar, perluas lagi pandangan hidup kita bahwa ketika kita hidup dengan seseorang, berdampingan dengan seseorang yang dia tuh emang udah punya sifat bawaannya kasar, toksik, gak bisa banget namanya berlaku lemah lembut apalagi menghargai, itu tolong deh dijauhin aja orang kayak gitu. Jangan kamu nekat kayak nanti kalau misalkan udah nikah dia berubah kok. Kamu gak usah menambah PR ya. Karena seseorang itu gak semudah itu berubah. Gak kayak Power Ranger yang kayak ngangkat tangan aja tuh berubah. Enggak. Gak semudah itu bro. Gak semudah itu sis. Jadi kalau misalkan kalian emang udah paham gitu, udah tahu, oh sikapnya dia begitu, sikapnya dia begini, yang pokoknya negatif-negatif semua, cenderung ke arah toksik, lah cobalah cari orang yang lebih baik lagi daripada dia. Masih banyak kok di antara kita orang-orang yang lebih tulus, lebih baik, lebih bisa menghargai seseorang. Pilih itu orang yang kayak gitu. Jangan pilih orang yang kasar. Terus kebanyakan dari kita nih ya, apalagi cewek-cewek terutama, kalau misalkan diwawancara di media sosial tuh kadang mereka kalau ditanya nih, pilih good boy atau bad boy, mereka akan pilih bad boy. Tahu nggak kenapa? Karena mereka pikir itu gaul men, dan gimana sih? Tapi giliran disakitin, nanti bilangnya semua cowok sama aja. Yalah. Aku nggak tahu ya kalau misalkan dari sisi cowok gimana ke cewek. Cuma kalau dari sisi cewek ke cowok biasanya gitu sih. Mereka tuh kayak nggak terlalu suka yang alim-alim gitu kebanyakan. Pengennya yang bisa diajak jalan-jalan atau gimana. Tapi kadang mereka juga ngerasa gimana ya kalau udah cinta jadi bodoh gitu. Dia udah toksik pun tetap bertahan. Dan giliran disakitin begitu. Dan gimana ya? Intinya sih, kalau misalkan emang kalian ketemu sama orang toksik, gak masalah ya untuk memutus hubungan dari mereka. Nah, terus juga aku harap nih ya ke depannya, mudah-mudahan nih kita bisa sama-sama ya, bisa menjaga sikap kita, agar terus bisa nih bersikap baik sama orang lain, tulus gitu sama orang lain, pintar menghargai orang lain, gak berkata kasar gitu sama orang lain. Pokoknya ya berbuat sebaik mungkin, dan semoga kita terjauhkan ya dari lingkungan yang toksik, apalagi dari sifat yang toksik dalam diri kita. Jangan sampai ya. Dan aku minta juga nih ke kalian, dimanapun dan kapanpun nantinya kalian berada, tolong banget jangan pernah membuat orang tuh sakit hati. Karena kita gak pernah tahu nih ketika dia sakit hati, apa tindakan yang bakal dia lakukan setelahnya. Entah itu bakal menyakiti kita, atau misalkan melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang gila. Kita gak pernah tahu kan. Jadi ya,
kita jaga ya sikap kita, perbuatan kita, dan pokoknya lakukan semua hal yang terbaik. Jauhi orang-orang toksik, lingkungan yang toksik, supaya hidup kita bisa jauh lebih tenang dan bahagia tentunya. Oke. Agak berat sih cuma ya, semoga pesannya nyampe ya. By the way, mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Aku harap ada nih ya pesan-pesan ataupun pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga ya untuk mampir ke setiap video podcast lainnya, karena kita pasti akan membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.